Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, terima kasih moderator dan dewan juri yang saya hormati, serta kolega lawan yang saya kasih. Perkenalkan, nama saya Zaki Alfirdaus. Saya pembicara pertama dari tim Pro, dan juga selanjutnya saudara Muhammad Hardi, pembicara kedua dari tim Pro. Selanjutnya saudara Otil, pembicara ketiga dari tim Pro. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya perkenalan dari tim kontra, dipersilakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Yang terhormat dewan juri dan juga yang tentu yang saya banggakan juga kawan-kawan semua yang ada di dalam ruangan ini. Di sini memperkenalkan diri. Nama saya Edi Sutisna. Di sini saya sebagai pembicara satu, dan juga di sebelah kanan saya ada Kak Meli, beliau sebagai pembicara kedua, lalu juga di sebelah kiri saya ada saudara Ariza, beliau sebagai pembicara tiga. Mungkin itu saja sedikit perkenalan dari kami dari tim Universitas Nusantara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang rekan-rekan mahasiswa. Mohon didengarkan baik-baik. Berikut adalah mosi. Fenomena #kabur aja dulu mencerminkan kegagalan negara dalam menyediakan harapan bagi generasi muda. Hadirin sekalian, inilah saatnya kita menyimak debat selama 1 jam ke depan. Tim Pro akan menyampaikan argumentasi pembuka. Waktunya 10 menit, dimulai dari Anda sejak mengeluarkan kata-kata. Silakan. Selamat siang semuanya. Solus Populi Suprema Lex Mospo. Negara hadir bukan hanya untuk mengatur, tapi untuk menjamin kesejahteraan rakyat. Oke, baik. Salam sejahtera untuk kita semua. Dewan juri yang saya hormati, rekan pendapat dari tim kontra yang saya kasih, dan juga singkatnya hadirin yang saya muliakan. Dengan mosi perdebatan kita pada kali ini, yakni fenomena kabur aditya dulu, mencerminkan kegagalan negara dalam menyediakan harapan bagi generasi muda. Kami dari tim Pro menyatakan sangat setuju terhadap mosi ini karena fenomena kabur dulu lahir dari kondisi sosial dan juga ekonomi yang mencerminkan ketidakpuasan generasi muda terhadap negaranya sendiri. Sebelum masuk ke argumentasi, izinkan saya untuk mendefinisikan masing-masing dari variabel mosi tersebut. Yang pertama yaitu fenomena #kabur aja dulu. Fenomena sosial yang berkembang di media sosial, khususnya di kalangan generasi muda Indonesia, yang mencerminkan keinginan untuk mencari kehidupan yang lebih baik lagi, muncul sebagai bentuk kekecewaan terhadap situasi sosial, politik, ekonomi atau pendidikan di Indonesia. Variabel yang kedua yaitu kegagalan negara. Ketidakmampuan pemerintah dan institusi negara dalam memenuhi peran dan tanggung jawabnya terhadap warganya, khususnya dalam menyediakan kondisi yang mendukung kesejahteraan kemanusiaan. Indikatornya ada beberapa. Yang pertama yaitu ketidakstabilan ekonomi seperti pengangguran, gaji atau upah rendah, dan juga inflasi, dan juga kesenjangan sosial. Itu merupakan indikatornya dalam poin kedua ini. Dan yang ketiga itu menyediakan harapan, memberikan peluang, jaminan, dan iklim yang mendukung agar masyarakat, khususnya generasi muda. Wujud harapan generasi muda yang pertama yaitu kesempatan kerja yang layak, yang kedua pendidikan yang terjangkau, yang ketiga ruang untuk berkarya dan inovasi, dan yang variabel yang keempat yaitu generasi muda. Definisinya yaitu kelompok atau usia produktif, biasanya dalam rentang 15 sampai 30 tahun, yang sedang berada dalam fase penting pertumbuhan personal, pendidikan, dan pengembangan karir. Dewan juri yang saya hormati, munculnya fenomena kabur aja dulu bukan hanya sekedar tren tanpa sebab. Tagar ini sebagai bentuk kekecewaan dan keresahan dari generasi muda terhadap ketidakpastian masa depan, khususnya dalam ekonomi sosial di Indonesia. Fenomena #kabur aja dulu mencerminkan banyaknya masyarakat sosial di Indonesia. Fenomena kabur aja dulu mencerminkan anak muda sudah tidak tahan tinggal di Indonesia. Salah satu pemicu utama munculnya kabur aja dulu adalah ketimpangan sosial yang signifikan. Banyak anak muda Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam mengakses pendidikan berkualitas, layanan kesehatan yang memadai, serta kesempatan kerja yang layak.
tingginya keterbatasan lapangan kerja di Indonesia yang tidak sesuai dengan keahlian mereka mendorong sebagian dari mereka untuk mencari peluang kerja di luar negeri. Yang terhormat Dewan Juri, sebagai tim pendukung MOSI, kami akan memaparkan serangkaian argumen yang bersifat rasional, faktual, dan juga logis, guna menunjukkan bahwa negara memang belum berhasil menyediakan harapan yang membalik bagi generasi muda. Untuk itu, izinkan saya memulai dengan argumen yang pertama, yaitu ketimpangan ekonomi dan peluang yang tidak merata. Banyak anak muda merasa bahwa peluang ekonomi, pendidikan, dan karir yang layak hanya tersedia bagi kalangan tertentu. Data menunjukkan ketimpangan pendapat dan akses terhadap pekerjaan layak masih tinggi. Hal ini mendorong mereka untuk mencari peluang di luar negeri, karena negara gagal menciptakan iklim kerja dan ekonomi yang adil serta inklusif. Argumen yang kedua dari tim pro adalah minimnya representasi dan partisipasi politik. Yang terhormat Dewan Juri, generasi muda merasa suaranya tidak didengar dalam proses politik. Sistem politik yang dianggap penuh dengan korupsi dan nepotisme menciptakan rasa apatis dan keputusasaan, mendorong munculnya narasi kabur aja dulu sebagai bentuk pelarian dari sistem yang tidak memberikan harapan. Argumen yang ketiga, Dewan Juri yang terhormat, kualitas hidup dan keamanan sosial yang rendah, masalah kesehatan mental, krisis iklim, mahalnya biaya hidup, dan ketidakpastian masa depan adalah realita yang dihadapi generasi muda. Negara dinilai tidak cukup responsif terhadap kebutuhan mendasar ini. Kurangnya perlindungan sosial, akses terhadap layanan kesehatan mental, serta tidak adanya kebijakan jangka panjang untuk mengatasi krisis iklim membuat mereka kehilangan kepercayaan terhadap masa depan di negara sendiri. Yang terhormat Dewan Juri, dari fenomena #kabur aja dulu, rata-rata WNI berpindah ke negara Australia, Amerika, dan bahkan negara tertinggi jatuh kepada negara tetangga kita sendiri, yaitu Malaysia. Dengan jumlah WNI terbanyak, yaitu sekitar 2.540.450 orang. Berdasarkan data yang tercatat dari Kedutaan Republik Indonesia, Konsulat Jenderal Republik Indonesia, Konsulat Republik Indonesia, hingga Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia. Yang terhormat Dewan Juri, fenomena kabur aja dulu menjadi contoh bagaimana banyak anak muda merasa tidak dihargai dan memilih untuk bekerja di luar negeri karena minimnya apresiasi terhadap kerja keras mereka di Indonesia. Budaya sogokan dan pungli juga membuat anak muda merasa sulit untuk bersaing dan mendapatkan kesempatan yang adil di negara kita, yaitu negara Indonesia. Inovasi generasi muda di Indonesia seringkali tidak dihargai karena berbagai faktor yang kompleks, termasuk kurangnya dukungan pemerintah, minimnya apresiasi, dan terbatasnya kesempatan kerja. Hal ini menyebabkan banyak anak muda merasa tidak dihargai dan memilih untuk berkarya di luar negeri. Dewan Juri, untuk meningkatnya partisipasi dan kontribusi generasi muda diperlukan perubahan sistem dan budaya yang lebih mendukung inovasi dan kerja keras. Dan contohnya yaitu Warsito Taruno telah berhasil menciptakan alat yang dapat menjadi terobosan baru, yaitu terapi kanker electrocapacity cancer treatment atau ECCT, yang membunuh sel kanker dan berbasis energi rendah yang dipadukan dengan teknologi terapi kanker. Dewan Juri, hasilnya setelah diuji coba, alat ciptaannya berhasil memerangi kanker dari tubuh penderitanya. Namun sayangnya, alat canggih ciptaan Dr. Warsito ini tidak mendapatkan izin dari Lembaga Kesehatan Indonesia. Melainkan ECCT ini menarik perhatian negara Jepang yang terkenal dengan kecanggihannya dan melakukan riset. Hasil riset yang dilakukan oleh negara Jepang mengakui bahwa alatnya terbukti efektif memerangi sel kanker dibandingkan produk negara lain. Merasa puas dengan hasil penelitian, Jepang kemudian memasang alat tersebut. Kasus selanjutnya yaitu lulusan dari universitas ternama di Indonesia sendiri, seperti contohnya ITB, UI, atau UGM, lebih memilih bekerja di luar negeri karena gaji awal yang lebih tinggi, memang didukung oleh data perbandingan gaji fresh graduate. Baik, di berbagai negara, berdasarkan laporan Kompas.com, gaji fresh graduate di Indonesia berkisar antara 2 juta rupiah hingga 6 juta rupiah per bulan. Sementara di Singapura, gaji fresh graduate berkisar antara 31 juta rupiah hingga 42 juta rupiah per bulan. Sedangkan di Jepang berkisar antara 22 juta hingga 31 juta per bulan. Perbedaan ini menunjukkan bahwa gaji awal di negara-negara kita, negara-negara Indonesia ini lebih rendah dibandingkan negara lain. Bisa
bisa mencapai 4 sampai 5 kali lipat dibandingkan dengan Indonesia sendiri. Hal ini menjadi salah satu faktor yang mendorong lulusan universitas ternama di Indonesia untuk mencari peluang kerja di luar negeri dengan harapan mendapatkan kompensasi yang lebih sesuai dengan kualifikasi dan keterampilan mereka. Baik, Dewan Juri yang saya hormati, banyak generasi muda yang kabur aja dulu, kemudian kembali ke Indonesia dan membawa kontribusi yang sangat amat besar untuk Indonesia terhadap sektor perekonomian dan pertanian. Contoh dari studi kasus yang saya amati yaitu Halianti Hilman, atau juga bisa disebut founder Javara, yang berfokus pada agribisnis dan produk lokal. Beliau merupakan lulusan Harvard Kennedy School dari USA dan juga mendirikan Javara yang menghubungkan petani lokal Indonesia dan pasar global. Produk-produk rempah dan pangan lokal ini diekspor ke berbagai negara dan juga diperkuat oleh data BPS bahwasanya sektor pertanian mensupport PDB Indonesia pada tahun 2024 sebesar 12,53%, yang dimana sektor ini sangat berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Sekian, cukup, terima kasih. Terima kasih untuk penyampaiannya. Kemudian kami dari Prof. Selesai. Kita beralih ke tim kontra. Jika sudah siap, dimulai dari kata pertama Anda. Dipersilakan. Sebelumnya izin para dewan juri dan juga rekan-rekan semua yang ada di ruangan ini, izinkan saya dari tim oposisi untuk menyampaikan argumen atau opening statement di dalam agenda debat ini. Kami dari tim oposisi menyatakan untuk menolak terkait adanya fenomena kabut aja dulu yang mencerminkan kegagalan negara dalam menyediakan harapan bagi generasi muda. Kenapa kami menolak hashtag kabut aja dulu? Karena menurut kami berpikir secara rasional. Jadi kalau kita lihat mungkin hashtag kabut aja dulu ini hadir ketika masa transisi di mana pemerintahan baru saja melakukan masa transisinya, Pak. Kayak gitu. Jadi perlu adanya waktu, perlu adanya masa screening bagi pemerintahan yang baru untuk melakukan screening dari pemerintahan sebelumnya. Lalu juga kenapa kami menolak, Pak? Salah satunya adalah karena memang perlu masa transisi juga. Terus juga tadi yang disampaikan oleh saudara di depan mungkin terkait adanya bobroknya pemerintahan. Saya rasa dari pemerintah sekarang sudah cukup bagus, Pak. Kalau misalkan kita lihat dari kasus-kasus ke belakang, Pak, ada beberapa kasus korupsi yang terbongkar dan itu terjadi pada masa pemerintahan Pak Jokowi dan itu terkuak atau terbuka pada saat pemerintahan Prabowo. Nah, jadi menurut kami dari tim oposisi, kami sangat menolak, Pak, terkait fenomena adanya hashtag kabur aja dulu. Justru di saat kita melihat negara, tanah air kita sedang jatuh, sedang runtuh, kenapa kita harus kabur? Banyak mahasiswa kita, banyak sumber daya manusia kita yang mempunyai intelektual tinggi. Kenapa kita tidak memperbaikinya? Kenapa kita harus kabur? Nah, terus juga untuk kenapa kami menolak juga dari masalah mungkin masalah pendidikan ya. Masalah pendidikan kita seperti dibatasi mungkin pendidikan yang kurang kurang merata dan lain-lain. Sekarang kan juga mulai dibenahi, Pak. Dibenahi, mungkin rekan-rekan juga tahu ada pemotongan anggaran juga, tapi kan itu bukan pemotongan yang sifatnya sifatnya di pemotongan anggaran yang penting. Pemotongan itu adalah pemotongan anggaran yang memang bisa diambil, memang bisa dipotong, seperti alat tulis kerja, lalu juga sewa gedung, lalu juga seperti seminar, kapal, lalu juga perjalanan dinas, dan itu dialokasikan kepada EPG atau makanan bergizi gratis, di mana itu untuk mengatasi namanya stunting, dan itu menjadi pupuk awal nantinya untuk
memupuk para generasi selanjutnya itu untuk lebih sehat lagi Pak. Jadi SDM kita nantinya bisa lebih unggul. Mungkin itu aja Pak sedikit statement kami dari tim oposisi terkait fenomena hashtag kabur aja dulu dalam mencerminkan negara dalam menyediakan harapan bagi generasi muda. Ini itu saja. Sekian, terima kasih.